Sebelumnya izinkan dari kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nabila Nurafia dengan NPM 059. Saya adalah Putri Juliati dengan NPM 231. Saya Wulan Fitriani dengan NPM 252. Saya Elizabeth Clarus Tanggal dengan NPM akhir 069. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah etika administrasi publik. Di sini kami memilih yaitu dengan etika profesi dosen dengan dosen kami sendiri pada jurusan kami sendiri administrasi publik UMPTN Jawa Timur. Ibu sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan Ibu. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Bu. Dalam sebuah profesi itu kan ada namanya kode etik Bu. Menurut Ibu untuk kode etik dosen sendiri itu bagaimana ya? Saya karena saya seorang PNS, dosen PNS begitu ya, otomatis kode etik yang saya pegang juga kode etik dosen PNS ya. Jadi kalau dalam PNS itu menerapkan namanya core value berakhlak ya. Jadi di dalam core value berakhlak itu kita ada semacam aturan begitu ya, bahwa harus menerapkan itu dalam setiap pelaksanaan aktivitas kita sebagai dosen. Nah, pelaksanaan penerapan core value berakhlaknya itu karena saya dosen itu menerapkan di Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3. Yang pertama itu pendidikan, kemudian ada penelitian, kemudian ada pengabdian masyarakat. Jadi penerapan core value berakhlak itu nanti diterapkan di pendidikan itu di pengajaran. Jadi saya harus profesional dalam memberikan pengajaran nanti kepada mahasiswa. Kemudian nanti saya juga menerapkan core value berakhlak itu ke pengabdian masyarakat. Jadi saya memberikan ilmu saya bukan hanya ke mahasiswa, tapi nanti juga memberikan ilmu atau pengabdian itu ke masyarakat luar. Kemudian yang ketiga penelitian. Jadi selain 2 tadi, Tridharma yang 2 tadi, yang ketiga itu ada penelitian. Jadi ilmu yang saya miliki atau yang saya peroleh itu saya terapkan atau saya tuliskan di penelitian itu. Jadi harapannya ketika saya meneliti itu tadi, saya bisa memberikan ilmu yang saya peroleh atau yang saya miliki untuk disebarluaskan ke orang lain. Artinya apa? Sebagai seorang dosen juga harapannya bahwa ilmu yang kita miliki itu bisa bermanfaat bagi orang lain dari hasil penelitian. Menurut Ibu, bagaimana kewajiban seorang dosen dalam menjalani profesinya, dan bagaimana juga Ibu sebagai dosen mendefinisikan etika dalam profesi tersebut? Jadi ini saya kembalikan lagi karena saya seorang dosen, profesi saya dosen, otomatis etika yang saya gunakan juga menyangkut Tridharma tadi. Jadi etika profesi saya termasuk di yang pertama itu pendidikan ya. Jadi saya harus memiliki integritas yang tinggi, profesionalisme dalam hal pendidikan di sini pengajaran. Jadi saya harus profesional dengan mahasiswa gitu ya. Saya tidak membeda-bedakan mahasiswa satu dengan yang lain. Kemudian saya profesional, saya memberikan ilmu yang terbaik yang saya miliki untuk mahasiswa. Kemudian di penelitian saya juga memberikan ilmu yang saya miliki begitu ya, dengan penelitian yang sudah saya lakukan secara profesional, berintegritas, yang artinya hasil karya saya benar-benar itu tulisan saya gitu ya, tidak dari penelitian, tidak menjiplak atau dan lain sebagainya begitu ya. Itu termasuk di etika profesi. Jadi saya tidak melanggar aturan-aturan dalam hal penelitian. Kemudian kalau di pengabdian masyarakat, saya profesional sebagai akademisi, saya memberikan ilmu yang saya ketahui kepada masyarakat atau memberdayakan begitu ya, memberdayakan masyarakat, pengabdian ke masyarakat. Jadi memberikan ilmu atau pengetahuan yang saya miliki untuk kebutuhan masyarakat di luar. Ya, baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu apa saja larangan yang harus dihindari sebagai seorang dosen? Sebagai seorang dosen ya,
saya kaitkan lagi dengan Tridharma perguruan tinggi tadi. Yang pertama, kalau di pengajaran ya, di pendidikan, yang pertama ya larangannya ya tidak boleh membeda-bedakan antara mahasiswa satu dengan yang lain. Kita harus bersikap profesional begitu ya. Kemudian tidak boleh mengcopy atau menggunakan materi dari dosen lain begitu ya. Memang harus kita yang membuat, itu namanya plagiasi ya. Jadi kita harus profesional di situ. Kemudian penelitian ya, hal-hal apa aja yang tidak boleh dilakukan seorang dosen ketika meneliti, otomatis kita tidak boleh menjiplak hasil karya orang lain gitu. Kita harus memiliki integritas tinggi di situ. Jadi benar-benar apa yang kita tulis itu sesuai dengan hasil yang kita peroleh. Dipublikasikan juga harus berintegritas gitu ya. Mencari jurnal-jurnal yang kredibel untuk upload hasil penelitian kita. Kemudian kalau di pengabdian masyarakat, ketika profesi sebagai seorang dosen, hal yang tidak boleh dilakukan ketika pengabdian masyarakat ya, kita jangan terlalu menggurui begitu ya, karena kita di sini posisinya sama-sama belajar begitu ya. Jadi sama-sama belajar, kita mungkin sedikit lebih tahu, terus kemudian kita memberikan ilmu yang kita ketahui ke masyarakat. Harapannya kita sebagai dosen ya bermanfaat, ilmu kita bermanfaat bagi orang lain. Oke Bu, mungkin ini pertanyaan yang terakhir, yaitu apa harapan Ibu sebagai dosen kepada dosen lainnya, seperti hubungan rekan dosen yang baik, support antarkan dalam profesi tersebut. Oke, jadi sebenarnya selain berhubungan dengan mahasiswa, kita juga harus saling bekerja sama dengan dosen. Itu juga termasuk membangun kerjasama ya. Jadi bukan hanya sekedar kerjasama antar dosen, itu bukan hanya saling mengobrol ya, nanti juga bisa kolaborasi penelitian gitu ya. Kemudian koordinasi terkait masalah tim teaching ya. Kalau di dosen itu ada namanya tim teaching. Jadi satu mata kuliah itu terdiri dari beberapa dosen begitu ya. Itu juga hal yang harus dibangun koordinasinya agar sama gitu ya, bersinergi antara satu dengan yang lain, memberikan materi itu tepat sasaran begitu ya, sesuai dengan RPS yang sebelumnya disepakati atau dibuat bersama begitu ya. Kemudian hubungan yang lain ya harus saling menghargai, menghormati antara satu dosen dengan yang lain, tidak boleh saling menggurui, saling menghargai satu sama lain, apalagi terhadap dosen-dosen yang senior begitu ya. Jadi ya harus ada tata krama sopan santun. Ya. Oke, terima kasih ya Bu, sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Terima kasih. Sama-sama.